Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini kedatangan tamu dari Dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Selamat datang Prof di CCF. Terima kasih, alhamdulillah diundang. Mudah-mudahan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik, alhamdulillah nih kita kehadiran. Beliau adalah Profesor Kudang Borosminar. Kita tahu bahwa beliau adalah Dekan Fakultas Teknologi Pertanian sejak 2016 ya Pak ya, 2016 sampai dengan saat ini. Nah, kita hari ini akan menggali nih banyak terkait dengan pengalaman-pengalaman beliau yang cukup cukup banyak begitu ya. Beliau juga seorang dosen dari Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, salah satu departemen yang ada di Fateta IPB. Dan kiprah beliau juga selama ini banyak sekali, baik dari penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Tapi hari ini kita akan coba menggali nih secara santai saja Pak. Relax dan Relax santai saja gitu ya, karena ini sebagai wahana sosialisasi dari Cyber Center Fateta. Cyber Center Fateta nanti akan banyak menghadirkan tamu-tamu yang lain. Baik, mungkin silahkan Prof Kudang, ini kita pengen tahu nih Prof, mungkin dari pribadi profil seperti apa, kemudian selama menjadi menjadi dekan apa saja yang sudah dirasakan, mungkin secara pribadi dulu Prof, sebelum nanti masuk kita ke yang lebih serius begitu. Baik, terima kasih Pak Suprianto atas undangannya hari ini untuk mengadakan semacam dialog formal tapi relax dan santai di gedung baru Cyber Center Fateta yang kita harapkan banyak memberikan syiar yang bermanfaat kepada sivitas akademik maupun rakyat maupun warga di IPB dan di luar IPB. Pertama, saya ingin menyampaikan sebagai pribadi, semenjak saya masuk ke IPB ini, memang saya sendiri sebagai anak seorang dosen, saya punya passion untuk memang menjadi pengajar. Itu merupakan cita-cita saya sejak saya di SMP. Dan ternyata apa yang saya inginkan mendapatkan jalan yang mudah. Dan ketika diterima, memang yang saya merasakan, saya itu terasa bahagia, bahkan sakit pun terasa tidak ada. Itu kalau sudah mengajar. Nikmat sekali ya. Iya, nikmat Pak Supri. Habis selesai ngajar, panas lagi badan. Saya pernah mengajar di luar juga, di swasta, di Gunadarma malam hari. Ya, dalam keadaan panas itu mengajar hilang, tapi begitu selesai sakit lagi. Tapi saya menjadi sadar bahwa memang mungkin ini panggilan saya sebagai pengajar. Jadi memang saya menikmatin betul sebagai pengajar. Kemudian yang kedua, ternyata pengajar ini memang punya kewajiban yang nggak boleh hilang apapun kesibukannya. Mau sebagai pejabat, sebagai yang mendapatkan amanah, apakah secara struktural, fungsional. Ternyata Tridharma itu nggak bisa ditinggalin, karena kalau ditinggalkan kita meninggalkan khitoh kita ya. Kayak ada jiwa yang hilang. Ada jiwa yang hilang dan ya itu sangat disayangkan gitu, karena memang pengajar itu harus melaksanakan Tridharma sampai selesainya. Jadi itu saya nikmatin betul, dan ternyata banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika saya masuk di dalam armada IPB ini, juga armada khusus di Fateta dan di departemen yang dulunya namanya mekanisasi pertanian Pak Suprianto ya. Baik, ya. Sampai berubah nama sampai sekarang ini Departemen Teknik Mesin dan Biosistem. Ya. Apa yang saya lihat memang kita memang tidak bisa karena ini sebagai amanah. Jadi setiap tugas yang diembankan kepada saya pandang sebagai amanah. Bukan kemauan diri, tapi adalah amanah yang dititipkan kepada kita. Jadi memang ya ada beratnya Pak Supri. Ya tentu ya. Karena ya kalau kita lagi single fighter itu resikonya hanya pada diri kita. Tapi ketika mendapat amanah suatu organisasi, ini menjadi lebih besar. Dan berbagai macam jabatan yang saya terima ini memberikan pelajaran yang berharga buat saya menghadapi suasana yang secara murni akademik, tapi juga ada yang bercampur dengan masalah-masalah individu ketika menjadi sekretaris departemen, masalah kepegawaian, di perpustakaan juga masalah-masalah yang terkait dengan non-education, banyak sekali.
Dan itu memberikan pelajaran bahwa ternyata mendapatkan amanah itu memang harus siap dengan berbagai macam kondisi yang mungkin tidak kita antisipasi. Nah, ini buat saya menjadi dekan yang terakhir ini, maksudnya jabatan yang saya miliki saat ini adalah sebagai dekan Fakultas Teknologi Pertanian. Ini adalah satu jabatan yang luar biasa karena fakultas itu adalah suatu unit di bawah institusi yang sebetulnya berisi kumpulan-kumpulan ilmu yang saling terkait. Nah, Fateta ini kan teknologi nih, Pak Supri, ranahnya teknologi. Teknologi. Dan ternyata teknologi itu adalah teknologi yang harus diusung dari hulu ke hilir, dari lahan sampai ke meja makan. Dan 4 departemen yang sekarang ada di Fateta yang tadinya hanya 2, betul-betul sudah mewarnai di semua simpul-simpul mulai dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir ya Pak. Nah, yang paling seneng di Fateta ini apa? Memang sivitas akademinya memang unggul Pak. Memang unggul. Jadi mengelola aset-aset unggul ini sebetulnya lebih mudah sebetulnya daripada aset-aset yang mungkin dalam rata-rata. Ini mungkin satu keuntungan. Jadi sebenarnya andai kata saya ini berhasil memimpin Fateta, dan alhamdulillah kemarin sudah saya sampaikan catatan akhir jabatan saya di depan Senat Fateta, sebetulnya itu adalah intinya keberhasilan kiprah daripada Sivitas Akademika, ya, juga pegawai-pegawai itu. Jadi saya bersyukur sampai akhir jabatan ini Fateta masih dikaruniai berbagai macam nikmat yang dirasakan oleh dosen maupun mahasiswa dan pegawai. Iya. Begitu Pak Supri. Iya, kalau tadi Pak kan perjalanan Bapak ini mulai dari bawah ya Pak. Iya. Mengajar dulu menjadi dosen, kemudian diamanahi menjadi sekretaris departemen dulu. Dari dosen tidak tetap. Dosen tidak tetap ya. Yang tidak jelas nasibnya itu berlama-lama. Jadi honorer lah kalau zaman sekarang ya Pak ya. Asisten segalanya Pak. Asisten segalanya. Ya. Asisten segalanya itu dulu. Dari awal seperti itu, kemudian tapi karena mulai panggilan itu dulu waktu ini Pak ya, waktu pertama jadi dosen itu atau panggilan itu sebetulnya selama saya kuliah itu sudah mulai. Sudah ada banyak yang manggil. Jadi pembimbing saya, Profesor Hadikarya Purwadaria, Profesor Riyadno dekan yang waktu saya masih jadi mahasiswa, sudah menarik saya untuk ke sana ya, karena dasarnya saya pingin ya seperti orang mau tidur di sorong bantal lah gitu. Jadi itu gayung bersambut ya. Jadi kayak kita pengen jadi dosen, kemudian ada yang orang yang malah narik menjadi dosen, dan itu memang satu kehormatan juga ya. Saya juga merasakan itu. Tapi kita gali lebih jauh nih Pak, dari tantangan tadi kan kalau di departemen, kemudian Bapak pernah direktorat seperti itu. Apa sih Pak corak yang berbeda gitu? Dalam konteks ini Pak, kita menggali sisi kepemimpinan dulu nih Pak. Apa sih yang harus dimiliki nih Pak generasi muda? Kan itu Bapak lintas zaman nih Pak. Dari mulai era 80-an sampai dengan milenial seperti ini. Nah, itu tantangan apa sih Pak yang mungkin untuk ke depan nih yang Bapak rasa perlu dimiliki oleh anak-anak muda terutama begitu? Ya, mungkin saya masih termasuk generasi muda kalau dibanding Profesor Riyadno, Profesor Hadikarya ya. Mereka angkatan 1, kita sudah 16. Jadi tapi merasakan semua zaman dari Fateta masih bernama Fatemeta yang hanya 2 departemen, Teknologi Hasil Pertanian dan Mekanisasi Pertanian, dan ada hanya satu guru besar Mekanisasi Pertanian yaitu Profesor Siswadi Suparjo, satu-satunya profesor pertama di Indonesia untuk mekanisme pertanian sampai sekarang ini. Esensi yang saya ambil dari pelajaran ini adalah kesiapan seseorang menghadapi perubahan, Pak. Kita suka tidak suka, siap tidak siap, perubahan itu niscaya terjadi, dan di situ kadang-kadang harus bergumul dengan berbagai macam perubahan yang terantisipasi maupun yang tidak terantisipasi. Itu yang pertama Pak ya. Yang kedua, di dalam corak amanah yang kadang-kadang di lingkup departemen, kemudian di lingkup fakultas, di lingkup institusi, di IPB, yang harus diperhatikan bahwa kita harus sadar kita itu ada di wilayah kepemimpinan mana dan di wilayah sirkulasi mana. Kalau kita di departemen ya mungkin kita hanya sampai departemen dan paling fakultas. Ya. Tapi kalau begitu direktorat, di situ ada pimpinan institusi yang memang satu IPB. Nah, di sini nih Pak, kita memang harus berpikir bahwa kita bukan lagi ada di satu unit kecil tapi di unit besar.
Atribut-atribut yang membawa diri hanya dalam situ kecil, ketika mendapat amanah besar harus berpikir secara besar. Nggak boleh masih berpikir segmental ketika menjadi kadep ya. Nah di sana harus berpikir untuk semuanya. Nah, ketika jadi dekan kita memang perjuangkan dekan, tapi ketika kita dekan ini menjadi bagian subordinat langsung dari rektor atau sekretaris rektor, maka kita berpikir untuk kebaikan IPB. Kebaikan IPB. Jadi pada dasarnya kalau kita harus agile tadi ya Pak, salah satu agile ya, tangkap lincah ya, lincah, kemudian kita melihat situasi harus selalu berubah begitu ya. Terlebih kan kalau di kampus tuh multi umur ya Pak. Wah. Artinya kita harus melayani student dengan usia mereka rata-rata ABG lah kita sebut 18 tahunan. Ada senior kita, ada guru ada kita. Ada juga master, doktor, kemudian ada dosen, kemudian dosen pun ada berbagai macam usia dan jabatan begitu ya. Ini tantangannya memang kompleks sekali. Luar biasa, luar biasa. Setiap zaman pasti menyisakan cerita tersendiri ya Prof ya. Iya. Baik, ini tadi pengalaman beliau yang terkait dengan pribadi beliau ya. Nanti kita akan gali lagi nanti terkait dengan ini Pak, mengenai tugas dekan Pak. Tugas dekan. Nanti kita cut dulu Pak ya, nanti kita lanjut di segmen yang kedua ya.